meskipun kita sudah gencar melakukan pencegahan, harus diakui literasi masyarakat kita tentang bahaya narkoba masih perlu ditingkatkan. Nah, masih banyak anak muda yang menganggap narkoba sebagai gaya hidup atau pelarian dari masalah, ditambah lagi dengan mitos-mitos yang menyesatkan. Jadi kesulitannya ada pada kombinasi antara adiksi yang mengikat korban, cuan raksasa yang menggiurkan bandar, serta jaringan internasional yang sangat licin. Ya, strateginya tidak cukup hanya dengan menangkap pelakunya. Kita harus hancurkan urat nadi keuangannya. Ya, solusinya adalah penerapan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU, ya, secara agresif dan tanpa pandang bulu. Nah, kita harus miskinkan para bandar dan oknum yang terlibat sampai ke akar-akarnya. Logikanya sederhana, jika uangnya sudah kita sita dan asetnya kita bekukan, maka kemampuan mereka untuk menyuap dan membayar backing akan mati dengan sendirinya. Jadi kuncinya adalah follow the money. Ikuti aliran uangnya dan matikan sumber dayanya. BNN juga mengeluarkan kebijakan yang sempat ramai juga menuai pro kontra. Misalkan yang pemakai narkoba itu tidak perlu dipenjara, tapi cukup direhabilitasi. Apakah ini akhirnya malah nggak menimbulkan nggak kapok lah masalah bahasanya gitu loh. Kalau tenang, ntar tinggal rehabilitasi aja. Misalnya kayak artis-artis kita ketangkap, tinggal rehabilitasi berapa bulan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Rakyat Merdeka. Jumpa lagi dengan saya Sis di program Ngegas Rakyat Merdeka. Kali ini saya berada di ruangan yang berbeda seperti biasanya. Kali ini kita datang ke sebuah kantor di mana disinilah pusat utama untuk perang terhadap narkoba. Sebuah kejahatan yang sampai saat ini masih belum bisa dimusnahkan dari Indonesia. Bersama saya perwira tinggi polisi yang memiliki karir cemerlang dan sekarang sejak akhir Agustus 2025 dipercaya oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional. Beliau adalah Komisaris Jenderal Polisi Bapak Suyudi Aryoseto. Pak Suyudi, ya. sebelumnya makasih Pak. Sama-sama. Sudah berkenan menyempatkan waktu untuk rakyat merdeka nih Pak. Ya, terima kasih. Pak, kita tahu sampai sekarang narkoba ini susah sekali diberantas. Dari tahun ke tahun, walaupun setidaknya penegakan hukum terhadap narkoba sudah dilakukan, sudah banyak yang tertangkap bandar-bandar besar, tapi ini juga masih tetap terjadi. Bahkan akhirnya di era Presiden Prabowo, berapa kali Pak Presiden ini menyampaikan dalam sebuah pidatonya, kita perang melawan narkoba. Bapak sebagai orang yang saat ini dipercaya sebagai Kepala BNN, menafsirkan pernyataan Presiden ini bagaimana Pak? Terkait perang melawan narkoba, ini kan berarti perang udah bukan main-main lagi nih Pak. Ya, jujur saja bagi kami di BNN, pernyataan tegas Presiden Bapak Prabowo Subianto ini adalah sebuah suntikan energi dan moral yang luar biasa. Mengapa demikian? Karena kami menafsirkan perang ini bukanlah hanya sekedar slogan, tapi merupakan mandat tertinggi negara. Ini sejalan tentunya dengan visi astacita beliau bahwa kita harus menyelamatkan kualitas SDM Indonesia dari kerusakan akibat narkoba itu sendiri. Dan tidak mungkin kita dapat berbicara Indonesia Emas 2045 jikalau generasinya banyak yang terjangkit narkoba. Lalu bagaimana kami menerjemahkannya di lapangan? Adapun beberapa langkah yang dilakukan BNN untuk mengimplementasikan arahan Presiden tersebut, antara lain yang pertama yaitu kami lakukan penajaman kebijakan, yakni melakukan kajian dan perumusan kebijakan yang lebih tegas, komprehensif, dan efektif dalam pemberantasan narkoba. Tentunya dengan menyesuaikan kebijakan tersebut dengan visi dan pernyataan Bapak Presiden. Yang kedua adalah peningkatan penindakan
Sebagai bentuk implementasi langsung dari pernyataan Bapak Presiden, BNN dapat meningkatkan intensitas dan kualitas penindakan terhadap jaringan peredaran narkoba. Nah, hal ini dilakukan melalui operasi terpadu yang lebih agresif dan terorganisir dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta instansi terkait lainnya, termasuk penguatan pengawasan di jalur distribusi, pelabuhan, dan bandara sebagai pintu masuk utama peredaran narkotika. Kemudian yang berikut yaitu penguatan rehabilitasi. BNN dalam hal ini memperkuat program rehabilitasi tentunya untuk para korban penyalahgunaan narkoba dengan berbagai cara. Di antaranya dengan railing, yaitu rehabilitasi keliling, dan telerehab dengan memanfaatkan metode daring di dalam proses pelaksanaannya. Nah, ini diharapkan dengan adanya beberapa terobosan tersebut tentunya dapat semakin memudahkan para korban atau penyalahguna terbebas dari jeratan narkoba itu sendiri. Yang berikut yaitu edukasi masyarakat. Ya, salah satu kunci dalam pemberantasan narkoba adalah pencegahan melalui edukasi masyarakat. Nah, BNN telah secara masif meluncurkan kampanye nasional untuk meningkatkan kesadaran dan tentang bahaya narkoba itu sendiri, terutama bagi generasi muda dengan menggunakan berbagai platform media, termasuk media sosial, untuk menjangkau audiens yang tentunya lebih luas. Nah, selain itu, BNN juga bekerja sama dengan Kemendikdasmen untuk memasukkan materi mengenai bahaya narkoba di dalam modul pembelajaran di tiap tingkatan sekolah, mulai dari PAUD, SD, sampai tingkat SMA, dan bahkan perguruan tinggi. Yang berikut adalah koordinasi tentunya dengan institusi lain. BNN memperkuat kerjasama dengan berbagai instansi terkait seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Bea Cukai, serta aparat penegak hukum lainnya. Tentunya koordinasi ini sangat penting untuk memastikan program pemberantasan narkoba berjalan terintegrasi dan efektif. Nah, yang berikut yaitu penguatan regulasi dan legalisasi. Untuk mendukung pemberantasan narkoba, BNN mendalami aspek regulasi terkait narkoba, baik itu dalam kebijakan hukum yang lebih tegas maupun pengawasan terhadap obat-obatan terlarang. Nah, diharapkan kebijakan tersebut memberikan efek yang lebih keras dan tegas bagi para pelaku pengedar narkoba dan tentunya dapat mempersempit ruang geraknya. Seperti itu. Jadi dari semua itu dari yang menjadi prioritas utamanya apa nih Pak dari BNN sendiri? Jika ditanya prioritas ya, jawaban saya jelas dan tegas, yaitu menyelamatkan generasi muda Indonesia. Nah, kenapa ini menjadi fokus utama? Karena bagi kami, perang melawan narkoba itu tidak boleh hanya dimaknai secara sempit. Misalnya cuma sekedar operasi penangkapan bandar, gitu kan. Nah, itu penting, tapi ada yang jauh lebih esensial, yaitu bagaimana kita membangun benteng agar anak-anak kita tidak menjadi korban. Nah, oleh karena itu, saat ini kami memiliki gerakan besar yang kami beri nama yaitu Ananda Bersinar. Ini merupakan singkatan dari Aksi Nasional Anti Narkotika Dimulai dari Anak Bersih Narkoba. Nah, program ini tentunya bukan hanya sekedar jargon, tetapi ditopang oleh 5 pilar strategis yang saling menguatkan satu sama lain. Yang pertama tentu kita mulai dulu dari hulu, yaitu pilar pencegahan. Nah, kami gencar turun ke sekolah-sekolah, kampus, hingga pesantren untuk memberikan edukasi dan literasi. Ya, kemudian tentunya tujuannya agar anak-anak kita memiliki imunitas berpikir dan kesadaran kritis untuk menolak narkoba sejak dini. Ya. Nah, namun realitasnya ada memang yang sudah terlanjur terpapar. Disinilah pilar kedua, yaitu pemulihan. Kami ubah pendekatannya menjadi lebih humanis. Kami gunakan metode rehabilitasi berbasis neuroscience. Untuk apa? Untuk memulihkan mereka yang secara medis maupun psikologis sampai betul-betul tuntas. Nah, selanjutnya setelah mereka pulih, kita tidak ingin mereka bingung
dan akhirnya kambuh lagi atau relapse, maka pilar ketiga adalah pemberdayaan. Kami bekali mereka dengan pelatihan keterampilan dan skill agar mereka bisa kembali mandiri, produktif, dan diterima kembali dengan layak di tengah masyarakat. Kemudian agar semua upaya tadi memiliki fondasi yang kokoh, kita juga butuh pilar yang keempat, yaitu apa? Ketahanan. Nah, ini benteng utamanya. Kami masuk memperkuat peran keluarga dan kurikulum pendidikan agar setiap anak terlindungi dari rumah dan sekolahnya masing-masing. Karena kita tahu bahwa pemaparan narkotika ini justru ada di sekitar rumah, lingkungan sosial, bahkan di sekitar sekolah dan kampus. Nah, yang terakhir sebagai pengingat semuanya adalah pilar yang kelima, yaitu kolaborasi. Nah, kita paham BNN tidak bisa bekerja sendirian, maka kita pastikan integrasi data dan aksi lintas sektoral, serta memanfaatkan teknologi terkini untuk mendeteksi ancaman secara real time. Nah, jadi bagi kami, Ananda Bersinar ini adalah sebuah investasi peradaban. Ini adalah ikhtiar kita bersama untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 dengan generasi sehat, cerdas, dan bersih tanpa narkoba. Gitu. Pak, kadang kan orang bilang begini, Pak. Banyak ini di masyarakat yang berkembang. Kadang kejahatan itu berapa langkah lebih maju daripada kebaikan. Sehingga termasuk di narkoba ini, sehingga dalam modus operandinya ini selalu berubah-ubah. Sehingga ketika dari kepolisian, dari BNN sudah melakukan ini, ada lagi modus yang baru. Kalau dalam beberapa tahun terakhir, kalau dari pengamatan Bapak ini, gimana sih Pak? Modus operandi dari narkoba ini apa ada perubahan apa masih sama nih Pak? Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi kalau kita bicara tentang perkembangan ya peredaran narkoba, kita tidak bisa melepaskan Indonesia dari tren global. Ya. Dari data UNODC atau kantor PBB urusan narkoba menunjukkan bahwa pengguna narkoba di Indonesia naik cukup signifikan. Hingga 23% dalam satu dekade terakhir antara tahun 2011 sampai 2021. Jadi ini adalah gelombang besar yang sedang melanda dunia. Nah, dampaknya tentu terasa di Indonesia. Nah, berdasarkan data riset kami bersama BRIN dan BPS, angka prevalensi kita berada di angka 2,11%. Jika kita bedah angka ini ada di angka sekitar 4,11 juta saudara-saudara kita yang terpapar pada usia produktif antara 15 sampai 64 tahun. Yang membuat saya cukup khawatir adalah fakta bahwa pasar terbesarnya ada di kelompok usia produktif. Ini sinyal bahwa generasi emas kita sedang diincar. Tapi perlu saya tegaskan, di tengah situasi ini negara tentunya tidak diam. Kami merespon dengan sangat keras. Di tahun 2025 saja kami berhasil mengungkap jaringan internasional dengan barang bukti 2 ton sabu, dan selanjutnya menangkap buronan kelas kakap berinisial DA pada akhir tahun 2025 kemarin. Nah, bahkan kami tidak hanya menangkap orangnya, tapi kami miskinkan bandarnya lewat penyitaan aset TPPU senilai lebih dari 104 miliar rupiah. Lalu soal modus operandi, saya melihat adanya transformasi atau evolusi yang sangat cepat. Saya bisa katakan sindikat sekarang sudah melek teknologi. Ya, mereka sudah jarang transaksi secara tatap muka. Semuanya bergeser ke dunia maya, memanfaatkan dark web hingga transaksi kripto. Nah, bahkan ancamannya kini semakin menyusup ke gaya hidup anak-anak muda kita. Contohnya fenomena vape atau rokok elektrik. Dari ratusan sampel liquid vape yang kami uji di lab BNN, ternyata banyak yang sudah dicampur dengan zat baru seperti etomidate atau narkotika sintetis lainnya. Nah, jadi inilah wajah baru peredaran narkoba yang lebih digital, lebih tersembunyi, dan lebih variatif jenisnya melalui New Psychoactive Substances atau NPS. Inilah kenapa saya selalu tekankan strategi kita harus selalu satu langkah di depan mereka. Itu. Enggak mereka yang di belakang kita duluan ya Pak? Jangan sampai. Tapi apakah karena itu juga Pak? Sampai sekarang ini kayaknya susah sekali berantas narkoba juga tuh Pak.
Ya, padahal kan kayak tadi Bapak udah jelaskan, sudah terdeteksi, penindakan sudah dilakukan, ditutup celah-celah. Tapi nyatanya juga ya kan sampai sekarang kita tahu masih yang terjangkit yang Bapak bilang sampai 4,1 juta. Itu yang menjadi penyebab narkoba sulit diberantas, Pak. Ya. Ini sebenarnya adalah pertanyaan yang menjadi kegelisahan kita bersama. Ya. Mengapa kok rasanya narkoba ini seperti mati satu tumbuh 1000 gitu kan? Jawabannya tidak bisa tunggal karena gini, masalah multidimensi ya ini sangat rumit memang. Saya akan coba uraikan satu persatu. Yang pertama kita harus pahami dulu karakteristik dari narkoba itu sendiri. Ya, barang ini memiliki sifat yang sangat adiktif. Tentunya ini sangat jahat sekali. Seseorang terjerat, ya maka tubuh dan otaknya akan terikat secara fisik maupun secara psikologis. Ya, mereka mengalami sakau yang menyiksa sehingga keinginan untuk kembali menggunakan atau relapse itu tinggi sekali. Ya. Nah, inilah yang menjaga permintaan atau demand di pasar tetap ada dan hukum ekonomi berlaku di sini. Selama ada yang mencari, maka akan selalu ada yang menjual. Nah, berbicara soal penjual atau supply, kita masuk faktor kedua, yaitu faktor ekonomi. Nah, bisnis narkoba ini menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Ya, bayangkan saja, margin keuntungannya bisa mencapai 300%, bahkan lebih. Ya, ini menciptakan tentunya daya tarik yang luar biasa bagi para kriminal untuk terus memproduksi dan mengedarkannya. Nah, meskipun mereka tahu hukumannya adalah mati, ya, bagi mereka ini adalah bisnis high risk, high return. Kemudian faktor ketiga yang membuat ini semakin sulit adalah transformasi modus operandi. Sindikat narkoba hari ini bukanlah kriminal jalanan biasa. Mereka sangat terorganisir, sangat rapi, lintas negara atau transnational crime, dan didukung oleh teknologi yang canggih. Ya, mereka memanfaatkan aplikasi dengan terinskripsi, transaksi mata uang kripto, hingga memanfaatkan dark web. Ya, yang tentunya sangat sulit dilacak oleh kita. Nah, ketika kita menutup satu pintu, mereka membuka 1000 jendela baru melalui dunia digital. Nah, faktor yang berikut adalah struktur jaringannya. Ya, mereka menggunakan sistem sel terputus. Seringkali yang berhasil kita tangkap dan kita hukum adalah para kurir, pengedar kecil, atau operator lapangan. Sementara mastermind atau pengendali utamanya masih duduk nyaman di luar negeri. Nah, tidak tersentuh dan dengan mudah merekrut kaki tangan baru gitu kan, karena mereka punya kekuatan modal yang sangat besar. Nah, yang terakhir, kita juga harus mau sendiri melihat faktor edukasi dan ketahanan masyarakat. Meskipun kita sudah gencar melakukan pencegahan, harus diakui literasi masyarakat kita tentang bahaya narkoba masih perlu ditingkatkan. Nah, masih banyak anak muda yang menganggap narkoba sebagai gaya hidup atau pelarian dari masalah, ditambah lagi dengan mitos-mitos yang menyesatkan. Jadi kesulitannya ada pada kombinasi antara adiksi yang mengikat korban, cuan raksasa yang menggiurkan bandar, serta jaringan internasional yang sangat licin. Nah, itulah sebabnya perang ini tidak bisa dimenangkan hanya dengan menangkap orang, tetapi harus dengan membangun ketahanan manusianya dan memiskinkan bandarnya sampai ke akar-akarnya. Seperti itu. Tapi Pak, beberapa kasus yang sering terjadi ketika sudah ketangkap harusnya kan sudah selesai nih. Justru ketika di dalam lapas masih bisa beroperasi lagi, Pak. Jadi beberapa kasus kan terjadi. Misalkan kayak kemarin yang terbaru ini artis Amar Joni gitu kan yang sudah berkali-kali tertangkap. Nyata di lapas mereka dia yang harus tempatnya sebagai tempat ini mereka menjalani hukuman masih bisa berbisnis barang haram ini lagi. Ini kan bisa fenomena ini selalu terjadi gitu. Nah, ini pertanyaan yang paling sering mampir ke telinga saya. Jujur ya, ini memang jadi tantangan terberat kita. Ironis kan, tempat yang harusnya jadi lokasi pembinaan malah jadi seperti kantor cabang. Cabang baru buat para bandar gitu. Nah, lantas apa sebenarnya yang salah? Apakah sistemnya yang lemah atau manusianya? Nah, jawabannya tentu tidak bisa tunggal. Kita sedang menghadapi masalah sistemik yang saling berkaitan. Ya.
Awalnya kita harus lihat dulu kondisi fisik di lapangan. Faktanya lapas kita menghadapi tentu masalah overcrowding ya, atau kelebihan kapasitas yang sudah mencapai titik kritis. Nah, bayangkan saja satu regu petugas yang jumlahnya terbatas, ya kan, harus menjaga ribuan warga binaan selama 24 jam. Tentu rasio pengawasannya sudah sangat tidak ideal. Ya, akibatnya ya muncullah celah keamanan yang bisa dimanfaatkan karena petugas kita kewalahan. Ya, tapi masalahnya tidak berhenti di tembok yang sesak. Situasi ini makin rumit ketika kita bicara soal integritas manusianya. Ya, kita harus berani jujur melihat fakta. Perputaran uang bisnis narkoba juga sangat besar. Kekuatan finansial bandar seringkali digunakan untuk menguji integritas petugas. Ya, ketika iman tergada, ya maka pengawasan menjadi longgar. Dan tentunya fasilitas terlarang pun jadi bisa masuk. Nah, ini ketika pengawasan lemah dan integritas goyah akan dimanfaatkan oleh penghuni di dalam lapas. Ya, kita harus ingat, bandar-bandar besar yang kita kurung itu bukan kriminal biasa. Ya, meskipun fisiknya terpenjara, mereka memiliki pengaruh dan jejaring yang kuat. Mereka mampu mengendalikan bisnisnya dari balik jeruji besi dengan memanfaatkan dua kelemahan tadi. Seperti itu. Apakah ini juga Pak yang akhirnya seringkali kita tahu bahwa akhirnya bisnis haram ini yang nilainya setiap tahun bisa ratusan triliun, banyak oknum dari petugas itu yang mungkin bahkan yang perwira tinggi mungkin yang menjadi backing dari narkoba ini sendiri, Pak. Kayak misalkan kasus terbaru itu misalkan kayak Pak Teddy Minahasa dengan kasus jadi backing narkoba. Ini kan akhirnya apa ya? Berat sekali juga bagi BNN ketika harus berhadapan juga dengan satu profesi yang menjadi backing dari bisnis narkoba ini, Pak. Ya, kita harus berani menatap realitas ini ya. Angka ratusan triliun itu bukan sekedar statistik di atas kertas ya, tapi itu juga adalah gambaran betapa raksasanya perputaran uang di bisnis gelap ini ya. Pertanyaannya, kenapa banyak oknum yang akhirnya goyah imannya gitu kan? Jawabannya kembali pada analogi klasik, di mana ada gula, di situ ada semut. Bisnis narkoba ini adalah industri dengan kekuatan kapital yang sangat masif, margin keuntungannya juga luar biasa gitu kan. Nah, kekuatan finansial inilah yang mereka gunakan sebagai senjata untuk membeli proteksi, membeli informasi gitu kan, bahkan mencoba membeli kewenangan dari oknum ya, oknum aparat. Nah, bisa dibayangkan betapa sulitnya perjuangan kita jika terjadi fenomena pagar makan tanaman ya, ketika aparat yang harusnya menjadi ujung tombak pemberantasan justru berbalik ya, menjadi pelindung karena silau gitu kan dengan tawaran materi. Maka disitulah runtuhnya kepercayaan publik. Ini adalah bentuk abuse of power yang tentunya sangat berbahaya. Nah, lalu bagaimana cara kita memangkas pengkhianatan ini? Ya, strateginya tidak cukup hanya dengan menangkap pelakunya. Kita harus hancurkan urat nadi keuangannya. Ya, solusinya adalah penerapan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU ya, secara agresif dan tanpa pandang bulu. Nah, kita harus miskinkan para bandar dan oknum yang terlibat sampai ke akar-akarnya. Logikanya sederhana, jika uangnya sudah kita sita dan asetnya kita bekukan, maka kemampuan mereka untuk menyuap dan membayar backing akan mati dengan sendirinya. Jadi kuncinya adalah follow the money, ikuti aliran uangnya dan matikan sumber dayanya. Jadi nggak sekedar nangkap orangnya, tapi ya, hartanya tapi dimiskinkan. Asetnya, aliran dananya kita tracing, kita miskinkan. Ngeri juga. Pak, terkait yang tadi ini kegelisahan yang menjadi kegelisahan kita juga sebagai rakyat gitu kan, karena pasti di antara kita ada yang saudara, tetangga, teman yang terlibat narkoba dengan banyaknya tertangkap gitu kan. Cuma kan yang tadi seperti yang pertanyaan sebelumnya ini nggak hilang-hilang, nggak berantas, sampai ada pemikiran begini, Pak, kita contoh aja Brazil sama Filipina yang sangat keras dalam nyikat bandar narkoba sampai ditembak di tempat gitu.
Kalau pandangan Bapak gimana Pak tuh? Bandar narkoba tembaknya di tempat lah kayak waktu dulu di Filipina begitu. Ya, kalau mengenai hal ini ya, ya mari kita dudukkan persoalannya dengan kepala dingin, ya, sesuai dengan konstitusi kita. Ya, saya tegaskan bahwa Indonesia punya jati diri sendiri. Ya, kita adalah negara hukum atau Rechtsstaat. Kita tidak perlu sekedar ikut-ikutan atau meniru cara negara lain, karena konteks hukum dan budaya kita jelas berbeda. Selain itu juga kejadian di Brasil akhirnya kan menimbulkan luka yang mendalam ya bagi negara itu sendiri. Mana ratusan warga sipil dan termasuk di dalamnya aparat penegak hukum meninggal dunia akibat kejadian tersebut. Lalu apakah hukum kita kurang tegas? Saya rasa tidak. Ya. Undang-undang kita khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu salah satu yang terberat di dunia. Ya, karena sanksi maksimalnya adalah hukuman mati. Ya, dan Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan itu sah demi menjaga kelangsungan bangsa. Tapi bedanya ada di prosesnya. Ya, kita menganut sistem due process of law atau proses hukum yang adil. Nah, kalau aparat di lapangan menembak karena terdesak dan membela diri saat menangkap bandar atau kurir, itu SOP dan dibenarkan undang-undang. Tetapi bukan berarti kita melegalkan eksekusi jalanan tanpa pengadilan gitu kan, atau disebut extrajudicial killing. Nah, pendekatan keras ala koboi gitu kan mungkin terlihat efektif sesaat, tapi ya mungkin ini sebagai shock terapi ya, tapi kita belajar dari negara lain. Cara itu tentu juga beresiko ya, beresiko tinggi, bahkan bisa jadi salah sasaran, bisa jadi alang balas dendam ya kan, dan malah pasti akan bikin gaduh. Ya, lalu Indonesia memilih jalan yang mana? Kita pilih jalan yang lebih berkelas, yaitu balance approach. Artinya penegakan hukum kita keras dan tegas kepada sindikat atau bandar narkoba lewat pemidanaan dan pemiskinan aset. Tetapi sisi lain kita tetap humanis bagi para korban lewat upaya rehabilitasi. Jadi kesimpulannya, kita tidak perlu meniru cara negara lain untuk terlihat gagah. Kita punya cara sendiri yang tegas, bermartabat, dan berlandaskan hukum untuk melindungi generasi bangsa. Pak, tadi sempat Bapak singgung juga di awal-awal. Ini kan sekarang yang paling banyak yang paling banyak diserang dan paling banyak menjadi korban ini justru adalah anak-anak remaja. Yang usianya mungkin di sekitar 15 sampai 21 tahun. Di masa-masa SMP, SMA mungkin ya Pak, sampai awal-awal kuliah. Padahal mereka inilah generasi emas Indonesia yang nanti akan membuat Indonesia masuk ke fenomena generasi emas. Kalau ini ternyata generasi mudanya terkena narkoba, jadi generasi cemas berarti kan. Ini kenapa remaja ini yang paling sangat rentan bisa paling gak mudah terpapar narkoba, dan bagaimana Pak solusinya untuk setidaknya ya ini, makanya saya bilang inilah realitas yang sangat memprihatinkan kita semua ya. Kenapa harus di usia emas seperti itu kan? Nah, jawabannya sebenarnya sangat sederhana. Nah, usia 15 sampai 24 tahun itu adalah fase transisi yang paling krusial ya. Di usia ini mereka sedang sibuk-sibuknya mencari jati diri, mencari jawaban tentang siapa saya. Secara psikologis, emosi mereka masih sangat stabil, tapi rasa ingin tahunya sedang tinggi-tingginya. Nah, mereka ingin mencoba segala hal baru. Ya, tapi sayangnya kadang mereka belum bisa membedakan mana resiko yang boleh diambil dan mana yang tidak. Nah, kondisi jiwa yang belum stabil ini kemudian bertemu dengan lingkungan pergaulan yang menuntut sebuah pengakuan. Ya, kita tahu sendirilah, anak muda itu kan butuh sekali divalidasi kan oleh teman-temannya gitu. Nah, ada istilah peer pressure atau tekanan teman sebaya. Nah, mereka tuh seringkali merasa takut dikucilkan atau dianggap tidak gaul gitu kan kalau tidak ikut-ikutan gaya hidup temannya, ya termasuk narkoba gitu. Jadi boleh jujur, dari banyak kasus yang saya temui ya, benteng terakhir yang jebol itu biasanya ada di rumah. Banyak anak-anak kita yang terjerumus karena merasa kosong. Ya, mereka tidak menemukan tempat curhat di rumah,
komunikasi dengan orang tua macet, atau bahkan melihat konflik keluarga setiap hari, akhirnya apa? Narkoba menjadi jalan pintas untuk lari dari masalah atau sekedar mencari ketenangan yang semu. Nah, jadi ini bukan hanya soal anaknya yang nakal, tapi juga soal bagaimana kita sebagai orang tua dan masyarakat sudah gagal menyediakan ruang yang nyaman buat mereka tumbuh. Nah, maka solusinya kita harus kembalikan fungsi keluarga sebagai rumah yang sebenarnya bagi mereka. Seperti itu. Jadi intinya orang tua dan lingkungan ya Pak ya? Iya, itu sangat penting. Pak, cuma sempat ada juga kan BNN juga mengeluarkan kebijakan yang sempat ramai juga menuai pro kontra. Misalkan yang pemakai narkoba itu tidak perlu dipenjara, tapi cukup direhabilitasi. Apakah ini akhirnya malah nggak menimbulkan nggak kapok lah masalah bahasanya gitu loh. Kalau tenang ntar tinggal rehabilitasi aja, misalnya kayak artis-artis kita ketangkap, tinggal rehabilitasi berapa bulan selesai. Apakah karena ini Pak? Ya. Ini mari ya kita luruskan ya paradigmanya. Kita harus bisa membedakan dengan tegas ya, mana penjahat yang mencari keuntungan gitu kan, yaitu bandar dan pengedar, dan mana korban karena akibat penyakit adiksi yaitu pecandu. Nah, bagi bandar tempatnya jelas di penjara ya, bahkan di Nusa Kambangan sekalipun. Nah, tapi bagi pecandu mereka itu pada dasarnya adalah orang-orang sakit. Ya, saudara-saudara kita yang sakit. Kalau orang sakit kita masukkan penjara yang sudah sesak, apakah mereka akan sembuh? Tambah sakit ya? Nah, gitu kan? Tentu tidak. Justru mereka bisa naik kelas dari yang tadinya cuma make, belajar jadi pengedar di dalam sana. Maka rehabilitasi adalah satu-satunya jalan untuk memutus permintaan atau demand-nya. Nah, apakah ini jadi beban buat kita BNN? Kalau kita lihat sebagai tugas negara, ini bukanlah beban, tetapi investasi kemanusiaan. Ya, tapi tentu kita BNN RI tidak bisa bekerja sendirian. Oleh karena itu kami tidak hanya mengandalkan balai rehabilitasi milik pemerintah saja. Kami sekarang punya strategi jemput bola melalui intervensi berbasis masyarakat atau IBM. Kami latih masyarakat untuk jadi agen pemulihan sehingga penanganan bisa dilakukan di level desa. Nah, kami juga punya inovasi railing yang tadi saya sampaikan, atau rehabilitasi keliling dan telerehabilitasi untuk menjangkau di daerah-daerah yang terpelosok gitu ya. Nah, hasilnya gimana? Sangat efektif. Tahun 2025 kemarin saja realisasi klien rehabilitasi kita mencapai lebih dari 10.000 orang. Ya, angka ini jauh melampaui target kami. Ya, ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat untuk pulih itu sudah jauh lebih tinggi dan sistem kita juga sudah dapat berjalan. Ya, jadi intinya rehabilitasi bukan bentuk kompromi hukum, ya, tetapi solusi cerdas untuk menyelesaikan masalah dari akarnya dan mengurangi beban lapas kita yang tentunya sudah overload. Seperti itu. Pak, bicara narkoba, selain menangkap bandarnya, jaringannya, tentu yang sebenarnya yang tidak kalah penting, yang justru yang orang banyak harapkan adalah pencegahan itu sendiri. Bagaimana sebelum ini terjadi, dicegah dulu. Setidaknya sedia payung sebelum hujan. BNN sendiri dalam mengoptimalkan fungsi pencegahan agar generasi muda yang tadi Bapak bilang rentan terpapar narkoba, itu gimana Pak pencegahan yang dilakukan? Nah, ini poin yang paling saya suka ya. Sering orang tanya ke saya, Pak kok nangkep terus gitu kan, kapan habisnya? Nah, jawabannya sederhana. Ibaratnya gini, menangkap bandar itu seperti kita sibuk memadamkan kebakaran. Ya kan? Penting memang ya, tapi yang jauh lebih cerdas itu adalah mencegah supaya apinya tidak menyala sama sekali. Benar kan? Benar. Nah, oleh karena itu di era sekarang ini kita tidak boleh lagi pakai cara-cara lama yang kaku lah ya, hanya dengan pasang spanduk di jalan gitu kan, atau ceramah panjang lebar yang membuat anak-anak kayak ngantuk gitu. Itu mungkin cara yang agak kuno lah. Nah, sekarang pendekatannya kita lebih asik dan masuk ke hati ya. Kita punya program yang disebut Desa Bersinar,
atau sekolah bersinar, kampus bersinar. Nah, kita sudah masuk ke berbagai desa, ke berbagai sekolah-sekolah, kampus, bahkan juga ke pesantren. Ya. Kita mengajak mereka untuk menjaga kampungnya sendiri dengan cara yang lebih kreatif serta memberikan literasi dan pembelajaran mengenai bahaya narkoba itu sendiri. Nah, lalu apa yang paling berdampak? Nah, kita ajak anak-anak muda untuk menjadi agent kita, ya, atau istilahnya peer educator. Nah, kenapa? Karena kita sadar anak muda itu lebih percaya dan lebih dengerin omongan temen nongkrongnya daripada dengerin omongan pejabat gitu kan, atau orang tua gitu. Nah, jadi diharapkan mereka bisa saling mengingatkan satu sama lain. Nah, dan satu lagi yang paling penting, kita masuk ke rumah-rumah warga lewat program ketahanan keluarga. Nah, kita ngobrol, lebih komunikatif dengan anak, agar anak itu dapat lebih betah lah di rumah dan mendengarkan serta menindaklanjuti nasihat dari orang tuanya gitu ya. Nah, pada intinya kita membuat pencegahan narkoba itu bisa lebih bukanlah menjadi hal yang menakutkan ya, tapi justru menjadi gaya hidup sehat yang dapat diikuti seluruh elemen masyarakat gitu. Pak, apakah ini juga yang akhirnya ada lahir kampung narkoba itu berubah? Yang tadi 228, terus jadi 118. Merubah paradigma kampung narkoba yang dulu tempat sarang kriminal, sekarang menjadi tempat yang lebih nyaman bagi masyarakat. Apakah seperti itu? Betul sekali. Jadi ini adalah satu pencapaian ya yang patut kita apresiasi bersama. Sebenarnya konsep transformasi ini sederhana ya, tetapi dampaknya luar biasa ya. Sebagai contoh, dulu kalau ada kampung narkoba kan pendekatannya mungkin cuma gerbek gitu kan, tangkap, selesai. Namun masalahnya setelah petugas aparat pulang, bandar masuk lagi. Kan gitu, balik lagi. Nah, saat ini tentunya strateginya kita mulai lebih modern ya, dengan melakukan yang namanya rekayasa sosial gitu kan. Setelah bandarnya dibersihkan atau ditangkap dengan upaya penegakan hukum, wilayah atau daerah tersebut tentunya tidak langsung ditinggalkan ya. Kita kemudian datang untuk mengobati ya, yaitu dengan apa? Yang tadinya zona merah menjadi zona hijau ya. Caranya gimana? Kita keroyokan. BNN masuk, Polri masuk, Pemda juga ikut, dan unsur-unsur terkait lainnya juga ikut secara bergandengan tangan. Ya, kita mencoba membangun fasilitas di sana. Ada posko konseling buat curhat tentang masalah narkoba tentunya, dan bahkan kita juga membantu ekonominya lewat pelatihan UMKM gitu kan. Disesuaikan juga dengan aspek apa yang diinginkan, diharapkan oleh masyarakat yang terdampak tersebut. Yang logikanya tentu sederhana, apabila warganya sibuk dengan kegiatan yang positif, ya, artinya ekonominya berjalan di lingkungannya, tentu nih saling menjadi lebih peduli ya, ke arah yang lebih baik ya. Nah, pada akhirnya para bandar narkoba tidak punya celah untuk masuk lagi di sebuah wilayah tersebut. Nah, artinya 118 kampung yang berhasil berubah menjadi bebas narkoba ini adalah bukti bahwa kalau kita peduli dan kita berdayakan masyarakatnya, narkoba bisa kita usir secara permanen dari kampung kita. Gitu. Pak, terakhir, apa pesan Bapak sebagai Kepala BNN kepada generasi muda yang sangat rentan terpapar narkoba? Ya, khususnya untuk anak-anakku, generasi muda Indonesia, tolong dengarkan Bapak baik-baik ya. Narkoba adalah musuh kita bersama. Ya, narkoba jelas penipuan ulung. Ya, dia datang menawarkan ketenangan dan kesenangan sesaat, tetapi harganya terlalu mahal. Harga yang harus kalian bayar adalah masa depan kalian, kebahagiaan keluarga kalian, dan bahkan nyawa kalian sendiri. Tolong ingat satu hal ini, jangan pernah menukar masa depan yang cerah hanya demi kesenangan sesaat yang palsu. Hidup ini memang penuh tantangan, tetapi larinya jangan ke narkoba. Carilah lingkungan pergaulan yang positif. Jangan takut dibilang gak gaul hanya karena kalian menolak narkoba. Justru harus berani bilang tidak. Say no to drugs.
Karena itu adalah tanda kalian punya prinsip dan bermental baja. Nah, habiskan energi kalian untuk berkarya, olahraga, atau hal-hal kreatif lainnya. Jadilah generasi yang high on achievement, bukan high on drugs. Prestasi iya, narkoba no. Dan terakhir, untuk kita semua, mari kita jadikan rumah kita, sekolah kita, kampung kita sebagai benteng pertahanan. Kita saling jaga dan saling mengingatkan, karena Indonesia butuh kalian sehat. Indonesia butuh kalian cerdas untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang bersih dari narkoba. Seperti itu. Oke Pak, makasih sebelumnya waktunya Pak. Sama-sama. Berbagi. Terima kasih. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi Sobat Rakyat Merdeka. Baiklah Sobat Rakyat Merdeka, demikian tadi penyampaian dari Pak Suyudi. Sangat penting sekali bahwa mencapai Indonesia Emas dibutuhkan pemuda yang sehat, bukan pemuda yang sakit apalagi terpapar narkoba. Say no to drug tadi kata Pak Komjen, mari kita bumikan, semoga Indonesia bebas dari narkoba. Dari saya sis, Pak Komjen makasih. Sama-sama, terima kasih. Sobat Rakyat Merdeka, jangan lupa untuk terus mengupdate berita soal politik, ekonomi, dan hukum. Baca terus koran Rakyat Merdeka. Salam Rakyat Merdeka. Ya. Dan ketahanan masyarakat meskipun